Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam hubungan yang sudah tidak sehat? Apakah ada seseorang yang terus membayangi pikiran Anda, meski Anda tahu harus melepaskannya? Tahukah Anda bahwa ketidakmampuan melepaskan seseorang secara emosional bisa menghancurkan hidup Anda? Dengarkan cerita ini. Seorang wanita bernama Sarah menghabiskan 5 tahun. Hidupnya terikat pada mantan kekasihnya yang sudah menikah dengan orang lain. Setiap hari dia mengecek media sosial pria itu. Setiap malam dia menangis karena kenangan masa lalu. Sarah kehilangan kesempatan bertemu pria yang benar-benar mencintainya. Dia menolak promosi kerja karena takut pindah kota dan menjauh dari dia. Kesehatan mentalnya hancur, masa depannya suram. Tapi suatu hari, Sarah menemukan 5 rahasia psikologi yang mengubah hidupnya total. Dalam 3 bulan, dia berhasil melepaskan diri dari belenggu emosional itu. 6 bulan kemudian, dia bertemu pria impiannya. Setahun kemudian, dia menikah bahagia dan mendapat promosi yang selama ini ditolaknya. Jika Anda ingin tahu 5 rahasia yang mengubah hidup Sarah dan jutaan orang lainnya, jangan skip video ini. Tekan tombol like sekarang juga, dan mari kita mulai perjalanan transformasi hidup Anda. Saya akan berbagi dengan Anda 5 cara yang telah terbukti secara ilmiah untuk melepaskan diri secara emosional dari seseorang. Metode ini didasarkan pada penelitian psikologi terbaru dan telah membantu ribuan orang menemukan kembali kebahagiaan mereka. Bersiaplah, karena hidup Anda akan berubah setelah menonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nama Channel. Saya Nama Anda. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting. Bagaimana cara melepaskan diri secara emosional dari seseorang yang sudah tidak seharusnya ada dalam hidup kita. Mungkin itu mantan pacar, teman yang toksik, atau bahkan anggota keluarga yang selalu membuat Anda merasa down. Siapapun orangnya, jika mereka menguras energi emosional Anda, saatnya Anda belajar cara melepaskan diri. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda tahu bahwa proses ini tidak mudah. Tapi percayalah, setiap langkah yang akan saya bagikan hari ini adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bahagia. Tunggu dulu, sebelum saya lanjut ke cara pertama, saya ingin bertanya, berapa lama Anda sudah terjebak dalam situasi ini? 1 bulan, 6 bulan, bertahun-tahun? Tulis di kolom komentar, karena saya akan balas setiap komentar Anda. Tahukah Anda bahwa cara kita terikat secara emosional pada seseorang sangat dipengaruhi oleh attachment style atau gaya kelekatan kita? Psikolog John Bowlby menemukan bahwa ada 4 type attachment style. Secure attachment, aim and anxious attachment, seamless avoidant attachment, menghindar disorganized attachment. Tidak teratur jika Anda memiliki anxious attachment. Anda cenderung takut ditinggalkan, selalu butuh validasi dari orang lain. Sulit melepaskan seseorang meski hubungannya toksik. Terus-menerus mengecek pesan atau media sosial. Mereka jika Anda memiliki avoidant attachment, Anda mungkin sulit mengekspresikan emosi, merasa tidak nyaman dengan intimasi. Tapi ketika sudah terikat, sangat sulit melepaskan. Mari saya ceritakan kasus nyata. David, seorang pria berusia 30 tahun, memiliki anxious attachment. Dia tidak bisa melepaskan mantan pacarnya yang sudah 2 tahun meninggalkannya. Setiap hari David mengecek Instagram mantan pacarnya. Dia bahkan membuat akun palsu untuk melihat story yang di private. Ketika David menyadari pola attachment-nya, dia mulai memahami mengapa dia begitu sulit move on. Ternyata, ketakutannya ditinggalkan berakar dari trauma masa kecil ketika ayahnya meninggalkan keluarga. Untuk memahami attachment style Anda, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana reaksi Anda ketika seseorang tidak membalas pesan? Apakah Anda mudah cemburu? Bagaimana Anda menghadapi konflik dalam hubungan? Apakah Anda takut sendirian? Cara kedua, teknik emotional detox. Selama 30 hari sama, seperti tubuh kita butuh detox dari racun. Emosi kita juga perlu dibersihkan dari racun emosional yang berasal dari orang-orang toksik dalam hidup kita. Inilah yang disebut emotional detox 30 hari. Minggu pertama, total cut off, blok semua kontak dengan orang tersebut. Unfollow atau blok media sosial. Mereka hapus nomor telepon mereka, singkirkan semua barang yang mengingatkan pada mereka. Saya tahu ini terdengar ekstrem, tapi dengarkan penelitian ini, dear. Helen Fisher dari Rutgers University menemukan bahwa melihat foto mantan kekasih mengaktifkan area otak yang sama dengan kecanduan kokain. Ya, Anda tidak salah baca. Otak Anda secara harfiah kecanduan pada orang itu. Minggu kedua, redirect fokus.
Mulai aktivitas baru yang selalu ingin Anda lakukan, olahraga minimal 30 menit setiap hari, meditasi 10 menit setiap pagi, tulis jurnal tentang perasaan Anda. Lisa, seorang klien saya, mengikuti program ini setelah putus dari pacar yang manipulatif selama 3 tahun. Minggu pertama sangat berat. Dia menangis setiap hari. Tapi di minggu kedua, Lisa mulai ikut kelas yoga. Dia bertemu teman main baru dan mulai merasakan kebahagiaan kecil. Minggu ketiga, rebuild identity. Ingat kembali siapa Anda sebelum mengenal orang itu. Lakukan hobi yang dulu Anda tinggalkan. Hubungi teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Mulai proyek personal yang bermakna. Minggu keempat, integration. Evaluasi perjalanan 3 minggu terakhir. Identifikasi pola pikir yang sudah berubah. Buat rencana untuk menjaga progres ini. Celebrate small wins. Sebelum kita lanjut ke cara ketiga, saya penasaran, apakah Anda sudah pernah mencoba nomor kontak, berhasil atau tidak? Share pengalaman Anda di komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapat notifikasi video-video psikologi menarik lainnya. Cara ketiga, reframe narrative. Ubah cerita dalam kepala Anda. Ini adalah teknik paling powerful yang akan saya bagikan hari ini. Kebanyakan orang gagal move on karena mereka stuck dalam naratif atau cerita yang salah di kepala mereka. Perhatikan, perbedaan ini naratif lama, victim mindset. Dia adalah cinta sejati saya. Tanpa dia, hidup saya tidak ada artinya. Saya tidak akan pernah menemukan orang yang seperti dia lagi. Mungkin ada yang salah dengan saya, makanya dia meninggalkan saya. Naratif baru, growth mindset. Hubungan itu telah mengajarkan saya banyak hal tentang diri saya. Saya bersyukur atas pelajaran yang saya dapatkan. Sekarang saya tahu apa yang saya inginkan dalam hubungan. Saya yakin ada seseorang yang lebih kompatibel dengan saya di luar sana. There, Carol Dweck dari Stanford University membuktikan bahwa cara kita memframe atau membingkai pengalaman sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk bangkit dari keterpurukan. Mari saya ceritakan kasus Maria. Pacaran 5 tahun dengan pria yang ternyata selingkuh. Awalnya, Maria percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa mencintai lagi. Saya sudah memberikan segalanya untuk dia, kata Maria. Bagaimana mungkin saya bisa mempercayai pria lain? Tapi ketika Maria belajar reframe naratifnya, 5 tahun itu bukan waktu yang terbuang. Saya belajar bagaimana mencintai, bagaimana berkompromi, dan yang terpenting, saya belajar red flags yang harus saya hindari di hubungan selanjutnya. Dalam 6 bulan, Maria bertemu seseorang yang menghargainya. Sekarang mereka sudah menikah dan punya 2 anak. Cara keempat, teknik future self visualization. Ini adalah teknik yang digunakan oleh atlet olimpiade dan CEO sukses untuk mencapai goals mereka. Sekarang kita akan menggunakannya untuk membantu Anda melepaskan diri dari masa lalu. Caranya sederhana, tapi sangat efektif. Step 1. Visualisasi diri Anda. 1 tahun yang akan datang, tutup mata Anda. Bayangkan diri Anda 1 tahun dari sekarang. Anda sudah berhasil totally move on dari orang itu. Bagaimana rasanya? Apa yang Anda lakukan sehari-hari? Dengan siapa Anda menghabiskan waktu? Bagaimana energi level Anda? Step 2. Berbicaralah dengan future self Anda. Bayangkan future self Anda memberikan advice. Terima kasih karena kamu berani melepaskan dia. Tanpa keputusan itu, aku tidak akan bisa mencapai kebahagiaan seperti sekarang. Percayalah, proses ini memang sakit, tapi worth it. Step 3. Buat komitmen kepada future self. Aku berjanji akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depanku. Dr. Hal Hershfield dari UCLA melakukan penelitian tentang teknik ini. Hasilnya mengejutkan. Orang yang regularly melakukan future self visualization memiliki tingkat depresi 40% lebih rendah dan level happiness 60% lebih tinggi. Cerita sukses dari Kevin. Kevin terjebak dalam toxic friendship selama 8 tahun. Temannya selalu memanfaatkan Kevin secara finansial dan emosional. Kevin takut kehilangan sahabat satu-satunya. Ketika Kevin mulai visualisasi future self-nya, dia melihat dirinya dikelilingi momen yang genuine. Dia melihat dirinya lebih percaya diri dan bahagia. Future self Kevin berkata, "Terima kasih karena kamu akhirnya berani memutuskan friendship yang toksik itu. Sekarang aku punya circle yang luar biasa." Kevin pun memberanikan diri untuk gradually distance dari teman toksiknya. 6 bulan kemudian, Kevin bergabung dengan komunitas fotografi dan bertemu dengan best friend seumur hidupnya. Wow, kita sudah sampai di cara kelima nih. Sebelum lanjut, kalau video ini bermanfaat,
Tolong bantu saya dengan menekan tombol like. Target kita 1000 likes untuk video ini, bisakah kita capai? Dan share video ini ke teman yang mungkin membutuhkan. Cara kelima, gratitude transformation. Mengubah rasa sakit menjadi rasa syukur ini adalah level tertinggi dari emotional healing. Ketika Anda bisa bersyukur atas orang yang pernah menyakiti Anda, itulah tanda bahwa Anda sudah benar-benar free. Tapi hati-hati, jangan memaksakan diri untuk langsung bersyukur. Proses ini butuh waktu dan tidak boleh dipaksakan. Tahap 1, acknowledge the pain ya. Saya terluka. Ya, saya kecewa. Dan itu normal. Jangan langsung jump ke gratitude. Honor dulu rasa sakit Anda. Tahap 2, identify the lessons. Apa yang relationship atau situasi itu ajarkan pada Anda. Boundaries yang lebih jelas, red flags yang harus diwaspadai, kekuatan diri yang tidak Anda sadari sebelumnya. Tahap 3, appreciate the growth. Tanpa pengalaman itu, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Ini bukan berarti Anda harus berterima kasih pada orang yang menyakiti, tapi Anda berterima kasih pada proses yang membuat Anda stronger. Dr. Robert Emmons, peneliti gratitude terkemuka, menemukan bahwa people who practice gratitude memiliki 25% lebih bahagia, tidur lebih nyenyak, sistem imun lebih kuat, relationships yang lebih sehat. Cerita inspiratif dari Amanda di-abuse secara emosional oleh suaminya selama 10 tahun. Dia kehilangan confidence, teman-teman, dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Setelah bercerai, Amanda depresi berat selama 2 tahun. Tapi gradually, Amanda mulai menulis gratitude journal. Hari ini saya bersyukur bisa bangun tanpa merasa takut. Hari ini saya bersyukur bisa tertawa lagi. Hari ini saya bersyukur punya kekuatan untuk live toxic relationship. Perlahan, Amanda menyadari bahwa pengalaman pahit itu telah mengajarkannya tentang self-love dan inner strength. Sekarang Amanda menjadi counselor yang membantu women in abusive relationships. Tanpa pengalaman itu, saya tidak akan bisa membantu ribuan wanita yang mengalami hal yang sama. Kata Amanda, sekarang saya tahu Anda mungkin berpikir, teorinya bagus, tapi implementasinya susah. Bagaimana kalau saya masih sering kepikiran? Bagaimana kalau saya relapse dan stalking media sosialnya lagi? Tenant, ini adalah normal dan saya akan berikan solusinya. Problem 1, saya masih sering kepikiran dia. Solusi, teknik thought stopping. Setiap kali pikiran tentang dia muncul, katakan stop. Dengan keras, immediately redirect attention ke aktivitas lain. Siapkan list 10 aktivitas yang bisa langsung Anda lakukan. Contoh, push up 20x, call teman, dengar musik, atau baca buku. Problem 2, saya kepingin stalking media sosialnya. Solusi, accountability system. Minta bantuan teman terdekat untuk jadi accountability partner. Install app yang block media sosial tertentu. Setiap kali ingin stalking, call accountability partner Anda. Mereka akan remind Anda tentang goals Anda. Problem 3, saya merasa kesepian tanpa dia. Solusi, social connection expansion. Join komunitas atau klub dengan interest yang sama. Volunteer untuk cause yang Anda peduli. Reconnect dengan teman lama. Take class atau workshop yang menarik. Problem 4, bagaimana kalau saya bertemu dia secara tidak sengaja? Solusi, encounter preparation practice. Apa yang akan Anda katakan? Keep it short, polite, tapi firm. Have an exit strategy. Remind yourself tentang why Anda harus lepas dari dia. Problem 5, saya merasa bersalah karena meninggalkan dia. Solusi, guilt release technique. Guilt adalah manipulative emotion. Ingat, you are not responsible for other people's happiness. Your mental health adalah priority. Melepaskan toxic people adalah act of self-love, bukan selfishness. Christine Neff, expert dalam self-compassion, mengatakan, the most compassionate thing you can do for yourself and others is to create healthy boundaries. Remember, healing is not linear. Ada hari-hari yang Anda merasa strong, ada hari-hari yang vulnerable. Dan itu completely normal. Sebelum saya jelaskan sains di balik semua teknik ini, saya mau tahu teknik mana yang paling resonates dengan situasi Anda. Komen di bawah dan saya akan kasih tips tambahan yang spesifik. Dan kalau Anda baru join, jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Science behind emotional detachment. Mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi di otak Anda ketika Anda terikat secara emosional pada seseorang. Neurochemistry of attachment. Ketika Anda jatuh cinta atau deeply attached pada seseorang,
Otak Anda memproduksi cocktail of chemicals dopamine, pleasure hormone, oxytocin, bonding hormone, norepinephrine, excitement hormone, serotonin, mood regulator. Dr. Helen Fisher melakukan brain scan pada orang yang sedang jatuh cinta. Hasilnya, area otak yang aktif sama dengan area yang aktif pada drug addicts. Literally, Anda kecanduan pada orang itu. What happens during breakup ketika hubungan berakhir? Terjadi chemical withdrawal di otak Anda, dopamine drop drastically. Makanya Anda merasa empty stress, hormon kortisol meningkat tinggi, serotonin menurun. Makanya mood Anda swing. Area otak yang sama dengan physical pain teraktivasi itulah. Mengapa heartbreak literally sakit secara fisik? Neuroplasticity, harapan untuk healing. Kabar baiknya, otak Anda neuroplastik, artinya neural pathways bisa berubah dan terbentuk kembali. Setiap kali Anda praktis teknik-teknik yang saya bagikan tadi, Anda literally rewiring otak Anda. Research dari Harvard Medical School menunjukkan meditation 8 minggu bisa mengubah brain structure. Gratitude practice meningkatkan gray matter di prefrontal cortex. Physical exercise meningkatkan neurogenesis, pertumbuhan sel otak baru. Social connections memperkuat area otak yang bertanggung jawab untuk happiness. Stimuli of healing based on neuroscience research. Week 1 to 2, acute withdrawal phase paling berat. Week 3 to 4, stabilization phase month 2 to 3, integration phase month 4 sampai 6, new pattern formation month 6, complete neural rewiring. Jadi, jangan patah semangat kalau minggu pertama terasa sangat berat. Otak Anda sedang undergo major reconstruction. Asterisk kita hampir sampai di akhir. Tapi sebelum saya kasih action plan, saya mau tantang Anda. Setelah nonton video ini, apa yang akan Anda lakukan hari ini? Comment di kolom komentar. Saya akan baca setiap komen dan support journey Anda. Your 30 day action plan sekarang. Saatnya transform semua knowledge ini jadi action. Inilah step by step plan yang bisa Anda mulai hari ini. Week 1, Foundation. Day 1, Complete Attachment Style Assessment. Day 2, Implement Complete No Contact. Day 3, Remove all triggers, photos, gifts, etc. Day 4, Start daily 10-minute meditation. Day 5, Begin physical exercise routine. Day 6, Write letter to your future self. Day 7, Weekly reflection and journaling. Week 2, Redirection. Day 8 to 10, Identify 3 new activities to try. Day 11 to 12, Reconnect with 2 old friends. Day 13 to 14, Start gratitude journaling 3 things daily. Week 3, Rebuilding Day 15-17, Focus on personal goals and hobbies. Day 18 to 19, Practice future self visualization. Day 20 to 21, Expand social circle, join communities. Week 4, Integration. Day 22 to 24, Assess your progress. Day 25 to 26, Celebrate small wins. Day 27 to 28, Plan for long-term maintenance. Day why non-negotiables. 10 minutes meditation, 30 minutes physical activity. Write 3 gratitude points. No checking their social media. 1 act of self-care. Weekly check-ins. Rate your emotional state 1 to 10. Identify triggers that still affect you. Celebrate progress made. Adjust strategies if needed. EMRGNCY protocols. When you feel like reaching out to them, wait 24 hours. Call your accountability partner. Do intense physical exercise. Write in your journal. Read your why I need to let go. List SUCCCS metrics. After 30 days, you should notice reduced frequency of thinking about them, better sleep quality, increased energy levels, more interest in new activities, improved mood stability, greater sense of self-worth, *TEMAN-TEMAN. Kita sudah sampai di akhir journey ini. Saya harap 5 cara yang saya bagikan hari ini bisa menjadi turning point dalam hidup Anda. Mari kita recap 5 cara melepaskan diri secara emosional. Pahami attachment style Anda, know yourself deeply. Emotional detox. 30 hari cleanse your emotional system. Reframe your narrative. Change the story in your head. Future self-visualization. Connect with your better future. Gratitude transformation. Turn pain into wisdom. Domingot. Healing is not about forgetting someone. Healing is about remembering them without pain. Healing is about being grateful for the lessons without wanting them back in your life. Saya tahu prosesnya tidak mudah. Ada kalanya Anda akan merasa lemah, kesepian, atau ingin menyerah. Tapi, percayalah, setiap orang yang berhasil move on pernah merasakan hal yang sama.
You are stronger than you think. You deserve love that doesn't hurt. You deserve relationships that add value to your life. You deserve to be happy.